Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Hampir mau nyapa ayah bunda ya. Kebiasaan. Tapi memang sudah jadi ayah? Sudah jadi bunda yang belakang? Calon ayah, calon bunda? Ikut ke Alatif sengaja malam minggu, jombloan jomblowati, apa kabar? Alhamdulillah, di luar nih gerimis, apakah segerimis itu pula hati kita? Angin sepoi-sepoi, ikut sampai malam agenda di sini, Kiam ikut sampai malam, atau pulang nanti jam 9, sampai subuh ya, apain lagi? Insyaallah sambil kita niat itikaf, memohon untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah ke depan kita akan isi sama-sama dengan mengingatkan diri tentang manajemen emosi. Di kajian ngajaga ngaji keluarga bersama teman-teman tetangga sesurga. Mudah-mudahan kita di sini dapat bertetangga tidak hanya di dunia tapi juga hingga ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Suara cukup jelas nggak ini? Jelas. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan yang baru berjumpa, saya Ulum. Sehari-hari bersama dengan istri di sekolah rumah tangga. Insya Allah ini akan menjadi salah satu topik yang sering banget dibahas di sekolah rumah tangga, yaitu tentang manajemen emosi. Ada manajemen emosi antara pasangan, suami dan istri, ada juga nanti manajemen emosi antara orang tua ke anak. Tapi kalau kita belum menikah berarti antara kita dan diri kita, ya. Belum ada pasangannya, belum ada anaknya, jadi ini gimana ngamalinnya? Ya udah, berarti antara diri dan diri sendiri. Saya akan awali dengan ini. Mana tadi? Ini ya. Enggak muncul. Detik-detik evakuasi bocah yang menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya. Ini sempat rame di sosmed, sering mungkin nyampe juga ke beranda kita. Sekedap rada ini di sini. Rada sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Tayang, oh tayang ya, di sana ada, di sini nggak ada. Baik. Iya, saya capture misalkan dari Bandung terkini, seorang ayah di kota Cimahi, Jawa Barat, tega menganiaya 2 anak kandungnya yang masih di bawah umur. Seorang anak perempuan yang masih berusia 10 tahun itu meninggal dunia, sementara kakaknya yang berusia 12 tahun, laki-laki yang 12 tahun ini, mengalami luka lebam, serius dan tak berdaya. Aksi itu dilakukan seorang ayah bernama Ade. Ada yang bernama Ade di sini? Mohon maaf ya, kalau ada kesamaan nama, tidak disengaja. Usia 37 tahun di sebuah rumah kontrakannya di Jalan Pesantren, Cibabat, Cimahi Utara, 6 Februari 2023. Ada tetangganya? Sekarang hadir? Yang dari Cimahi, Cibabat? Ketika digali, ketika dicek, ditanya oleh pihak yang berwajib, yang ahli, kenapa sih ayah kok sedemikian tega melakukan yang demikian ke anaknya? Padahal kan itu anak sendiri, darah daging sendiri. Jawaban pertamanya karena kesel. Jawaban pertamanya karena apa? Kesel. Emang keselnya kenapa?
Setelah digali-gali lagi karena keselnya karena si bapak ayahnya ini lagi khusyuk. Bahasa kita khusyuk. Lagi anteng banget, fokus banget main game. Main game. Gini. Merennya, saya tidak tahu lebih detail. Mungkin itu lagi push rank gitu ya. Lagi nge-push rankingnya ke atas. Lagi asik, lagi khusyuk begitu, tiba-tiba anaknya meminta perhatian. Dua-duanya meminta perhatian dan kesel dan akhirnya ya kelepasan lah gitu. Nyawa hilang. Tapi itu ternyata jawaban permukaan. Kesel karena diganggu, main game tuh ternyata jawaban permukaan. Digali lagi lebih dalam, ternyata si bapak ini capek karena ngerasa ngegedein anaknya sendirian. Gak ada ibunya, anak-anak. Capek, lelah, suntuk, lagi happy nge-push rank game, tiba-tiba anaknya ngeganggu dan kesel lah. Yang perempuan sudah tiada, tapi yang laki-laki anak ini apa kabar nih? Perasaannya, jiwanya anak laki-laki ini kan masih hidup, tapi kan dia luka lebam. Beberapa bulan sebelumnya, bukan di sini, bukan yang ini, viral lagi rame. Seorang ibu tega, maaf saya pakai katanya agak serem mungkin. Tega menggorok anaknya, ibu. Kemudian dalam rekamannya itu, ibunya tingkahnya seperti orang gila, tanda petik ya, tidak waras. Ini juga barangkali mampir juga ke berandanya teman-teman. Digali lagi sama yang ahli, digali lagi, ternyata jawabannya adalah si ibu ini lelah, capek, suntuk. Padahal jawaban permukaannya itu ketika ditanya kenapa ngebunuh anak, kan itu disayang anak sendiri. Jawaban si ibunya, karena saya sayang sama anak saya, makanya saya bunuh dia. Kan kalau anak mati sebelum balik masuk surga. Saya nggak mau anak saya nanti tumbuh besar, jadi rusak, jadi jahat, masuk neraka. Jadi saya bunuh sebelum balik dan dia masuk surga. Jadi di jawaban permukaannya di atas si ibu ini sayang banget sama anaknya. Tapi begitu digali lebih dalam lagi, ternyata si ibu ini kesel sama suaminya. Karena ngerasa ngegedein anaknya sendirian. Jadi yang ini di depan, si ayah ngerasa sendirian, gak ada istrinya untuk membesarkan anak. Yang tadi, yang gak ada di sini, ibu ngerasa sendirian, gak ada pasangannya dalam membesarkan, mengasuh anak. Betapa rapuhnya jiwa kita tanpa pasangan. Yang jomblo sudah tahu ya, rapuh gak tanpa pasangan? Tapi sudah punya pasangan pun ternyata bisa rapuh kalau ngegedein anak tuh sendirian. Capek, lelah, suntuk. Nah itulah kondisi-kondisi emosi. Yang kalau kita nggak punya manajemennya, kondisi ekstrimnya ini yang dicontohin kan, kondisi ekstrimnya bisa begini. Jadi bicara manajemen emosi itu bukan hanya soal marah, emosional, marah enggak. Tapi juga soal kekesalan, lelah, suntuk, kemudian kita nggak punya mekanisme untuk nge-manage rasa ini, maka nyawa bisa hilang. Nyawa bisa melayang. Kisah yang lain ada, nggak seneng, anaknya nangis, malu sama tetangga, karena anaknya nangis terus. Saking malunya dia bekep tuh anaknya pakai bantal tuh, diam kamu nangis, jangan dia nangis kamu, diam kamu, dibekep. Tapi ternyata malu sama tetangga tuh cuma alasan permukaan. Alasan di dalamnya si ibu ngebekep anaknya itu pakai bantal itu sebenarnya nyari perhatian dari suaminya. Saya ngerasa sendirian, anak nangis kok kamu diem aja, kok nggak peka sih, asik aja sama gadget. Tapi nggak diungkapin, akhirnya yang diungkapinnya gimana? Membekap anaknya dengan
bantal. Masih bayi itu masih ea-ea. Tapi masih hidup anaknya kalau yang itu. Nah itulah diantara ekspresi-ekspresi yang perlu untuk di-manage. Ekspresi-ekspresi emosi yang kita perlu sesuatu nih kayaknya. Kalau enggak bisa terjadi sesuatu. Sebelum ke solusi ya, satu lagi. Hari Kamis kemarin kami dipertemukan, diundang untuk yang kesekian kali dengan Teh Iin. Barangkali tahu Teh Iin dari Rumah Teduh. Dulu Rumah Teduh Teh Iin itu mendampingi pasien kanker dari kalangan menengah ke bawah miskin. Yang tidak bisa berobat kanker itu dibantu dibiayai oleh Rumah Teduh Teh Iin. Tapi sekian tahun terakhir ini kemudian pasien yang mendekat bukan hanya yang punya riwayat penyakit kanker, tapi yang punya penyakit mental. Penyakit apa? Mental, gangguan mental. Orang-orang nyebutnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Karena ada problem di manajemen emosi. Di mentalnya ada problem. Nah kemarin hari Kamis itu saling update tentang pasien ya, dalam tanda petik pasien di rehab mentalnya karena sudah bukan lagi, tidak mungkin lagi pakai rumah teduh, maka di pasien yang mental ini di tempatnya namanya ada Peaceful Land. Nah yang terbaru adalah seorang anak perempuan seusia baru lulus SD itu masuk ke sebuah komunitas di daerah Padalarang. Anak perempuan masuk ke sebuah komunitas di daerah Padalarang dan syarat untuk masuk ke komunitas itu harus menyayat-nyayat tangan kirinya sampai keluar darah. Sehingga sayatan-sayatan di tangan kirinya itu dianggap sebagai barcode. Kalau kita lihat barcode hitam putih, hitam putih, hitam putih, nah bagi komunitas itu barcode-nya itu merah, kulit merah putih itu barcode. Syarat masuk ke komunitas. Tidak hanya itu, seminggu sekali, saya lupa apakah sebulan sekali, syarat untuk tetap berada di anggota komunitas itu harus kirim foto di grup member komunitasnya itu topless. Setengah ke atas terbuka. Dari tengah ke atas harus terbuka dan itu harus rutin dikirimkan. Dan ini real nyata, bukan karangan. Ketika tim dari Peaceful Land datang ke sana, bertemu dengan anak perempuan ini, ngobrol, digali. Si anak perempuan ini jujur ngaku, dia bilang, kata dia, aku kangen ayah. Padahal ayahnya ada dan masih hidup. Tapi kangen sama ayah. Contoh yang di depan ini kan konteksnya antara suami dan istri, kekompakan dalam membesarkan anak. Manajemen emosinya kalau enggak bagus, nyawa anak taruhannya antara pasangan. Tapi yang hari Kamis kemarin, kasus yang daripada Padalarang itu, anak perempuan baru lulus SD, ini konteksnya terjadi antara orang tua dan anak. Anak perempuan bukan hanya kangen sama ayahnya, tapi juga kangen ayahnya yang dulu ngajak main, sayang, senyum. Ketika sudah bertambah dewasa, ini kok ayah jadi kejam, jadi galak, jadi jahat, versi anak ya. Kok jadi hilang kasih sayangnya dari ayah. Nah kami melihat betapa pentingnya manajemen emosi itu bahkan dari orang tua kepada anak. Kalau manajemen emosi tidak terlalu baik, korbannya anak, mungkin nyawanya masih hidup. Tidak hilang seperti ini, tapi nyawa anak yang masih hidup ini kemudian bisa masuk ke komunitas-komunitas yang syaratnya aneh-aneh itu tadi. Kenapa? Berangkat dari orang tua yang barangkali manajemen emosinya kurang terlalu baik, dan anak yang juga manajemen emosinya dia nggak belajar gimana baik, sehingga akhirnya ekspresi dari emosinya itu menyayat-nyayat badannya. Kok nyaman sih ada di komunitas itu? Ya karena teman-teman komunitasku mau nerima aku apa adanya. Mau dengar cerita aku, kita bisa sedih bareng, ketawa bareng. Yang dulu didapetin di rumahnya, kemudian sekarang jadi nggak dapet di rumahnya. Nggak dapet dari orang tuanya. Akhirnya dia mencari orang tua yang lain dan ketemu dan dia mau masuk walaupun harus
lukai dirinya sendiri. Maka mudah-mudahan di awal ini kita sama ya, betapa soal manajemen emosi itu penting, bukan perkara sepele. Ada heureuy katanya, kalau suami istri mah ujung-ujungnya manajemen emosi, suami mah pokoknya ngalah weh. Because woman always right gitu ya. Karena perempuan mah selalu benar, kita mah salah weh. Itu iya awalnya. Tapi kita coba panjangkan apa yang bisa kita lihat, betapa persoalan manajemen emosi ini bukan soal siapa mengalah, siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita panjangkan penglihatan kita, ada generasi yang dipertaruhkan. Ada sebuah peradaban dari anak-anak muda yang dipertaruhkan dia ke depan gimana, karena persoalan manajemen emosi, baik diri dengan dirinya, diri dengan pasangannya, atau diri dengan anaknya. Ketika kita bisa menjaga manajemen emosi ini, insya Allah kita pun berperan dalam menjaga peradaban ke depan, generasi ke depan menjadi lebih baik. Tapi begitu kita gagap dalam manajemen emosi, gimana ke anak, yang penting melampiaskan aja apa yang kita rasa tanpa peduli dengan apa yang dirasa oleh anak kita, maka itu kurang lebih akan berpengaruh kepada kondisi peradaban masa depan. Jadi kita bicara generasi. Banyak yang kecewa dari apa yang terjadi di rumah, kemudian kekecewaan itu jadi merusak lingkungan. Merusak. Nah, bagaimana kita mendudukan soal persoalan manajemen emosi ini? Yang pertama, terinspirasi dari surat An-Nahl, surat 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Dari sinilah kita akan mencoba mengawali tentang manajemen emosi itu. Kita dulu lahir nggak bisa nge-manage emosi, tapi Allah kemudian memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk memanage itu, konteks kita ya, memanage itu. Ujungnya bersyukur. Jadi kita punya pendengaran, bukan telinga, pendengaran. Kita punya penglihatan, bukan mata, penglihatan. Dan kita punya afidah ya, afidah, sam'a, absor, afidah. Afidah itu fuad, fungsi dari hati, fungsi dari hati. Kita punya 3 itu. Yang mana ketiga ini menjadi pintu masuk dari emosi yang ada dalam diri kita. Kenapa sih kita jadi punya emosi? Emosi sedih, emosi marah, emosi kesel, kecewa. Kenapa kita tuh jadi punya emosi? Karena ada pintu masuknya. Mana pintu masuknya? Pendengaran, penglihatan, dan apapun yang kita izinkan untuk kita rasakan. Itu pintu masuk ke dalam jiwa kita menjadi emosi. Dan manajemen emosi dalam konsep bejana jiwa, bejana itu ada katup masuknya, juga ada katup keluarnya. Sehingga ada masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Jiwa kita punya katup masuk dan punya juga katup keluar. Katup keluarnya itu yang kedengeran sama orang lain, yang kelihatan sama orang lain, dan yang kerasa sama orang lain. Itu katup keluar. Katup masuknya apa yang kita dengar, katup keluarnya apa yang kita perdengarkan ke orang lain. Katup masuknya apa yang kita lihat, katup keluarnya apa yang kita perlihatkan kepada orang lain. Orang tua misalkan, kakak ke adik, itu kan yang kita perlihatkan sehingga terekam wajah itu. Wajah ketika marah, wajah ketika dibentak, terekam. Itulah katup keluar. Katup masuknya adalah apa yang kita izinkan, perasaan apa yang kita izinkan untuk kita rasakan. Katup keluarnya adalah apa yang kita transfer sebagai perasaan ke orang lain. Ini kanan kirinya juga bisa ngerasain kita punya perasaan apa sekarang. Kalau yang sebelah sana ngantuk, nguap, kita juga kadang ngelihatnya jadi pengen ikut nguap. Itu yang gampang. Apalagi perasaan. Sedih, kita deket sama orang yang sedih itu kerasa tuh gitu. Bahagia sama, karena terasa itu katup keluar dari jiwa.
Nah materi ini sebetulnya juga disampaikan di kelas online kami ya. Dan ini salah satu siswa angkatan 31 membuat kerangkanya dari manajemen emosi itu begini. Ini sangat kecil sekali ya. Perpendek ada begini. Manajemen emosi itu gimana? Katup masuk, bejana jiwa, katup keluar. Intinya adalah manajemen emosi konsep bejana jiwa itu apa saja bisa masuk ke dalam bejana jiwa dan mempengaruhi kestabilan jiwa, begitupun yang keluar. Jadi ini bejana contohnya ya, penggambarannya. Ada masuk, ada keluar. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ini di sini blank. Izin berdiri. Emosi adalah hal yang lumrah dimiliki oleh manusia dan bersifat netral, memiliki dua jenis, positif dan negatif. Contohnya netral tuh gini. Ada anak kecil, dia nggak bisa sepedahan. Kemudian satu momen dia jadi bisa sepedahan 2 roda. Tadinya 4 roda, kemudian jadi 2 roda. Emosinya apa tuh si anak kecil ini? Tadinya 4 roda, kemudian jadi 2 roda. Emosinya apa? Seneng, bahagia, gembira, positif kita sebut. Kemudian si anak kecil ini pengen nunjukin ke orang tuanya. Betapa dia bisa. Ke ibunya, Bu aku udah bisa 2 roda, aku udah bisa 2 roda. Sepeda 2 roda. Tapi mohon maaf ibunya nggak langsung ngerespon. Karena ada orderan misalkan ya. Atau tadi lagi nyuci atau masak, nggak langsung ngerespon dengan seketika. Ini anak yang lagi punya emosi positif, dia tadinya sepeda roda 4 kemudian jadi roda 2. Yang tadinya emosi itu positif, seneng, ngelihat respon ibunya tidak seperti yang diharapkan oleh anak ini, berubah tuh emosinya menjadi negatif. Apalagi nanti nunggu bapak, nunggu ayah pulang dari kantor, aku mau cerita betapa aku bisa sepedahan jadi roda 2. Ayahnya datang lebih cuek lagi bapaknya, berubah lagi. Itulah kenapa ini bisa berubah. Satu kondisi, satu peristiwa bisa punya 2, positifkah atau negatifkah. Nah ada konsep bejana jiwa. Apa saja bisa masuk ke dalam bejana jiwa dan mempengaruhi kestabilan jiwa, begitupun yang keluar. Jangan sampai apa yang masuk mempengaruhi yang keluar, apalagi sampai menyakiti orang lain. Jadi ini mah nanti manajemen pas katup keluarnya. Maka manajemen emosi itu manage apa yang masuk, manage bagaimana di dalam, dan manage bagaimana keluar. Tiga itu. Manage apa yang masuk, manage bagaimana di dalam, dan manage bagaimana kita keluar. Katup keluarnya itu di manage. Katup masuknya ini, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Pendengaran, penglihatan, dan apa yang diizinkan untuk dirasa. Kira-kira kalau yang kita dengar ini malah bikin kotor hati, mending tutup. Nggak usah denger. Kotor nih, dengerin ini, bikin kotor hati. Kita diomongin sama tetangga misalnya, yang udah berumah tangga, pasti nggak bisa lepas dari omongan tetangga. Nyelekit, sakit diomongin tetangga tuh. Bikin kotor ke dalam ke bejana jiwa, yang gak usah didengar. Tapi udah penasaran, ngomongin apa ya dia tentang saya. Si rasa penasaran itulah yang membuat di dalam sini jadi tidak stabil, tidak bersih. Maka manage lah. Kalau sekira-kiranya, ingat ujung ayatnya tadi An-Nahl ayat 78 itu la'allakum tashkurun. Kalau sekira-kiranya gak bikin bersyukur mah udah tutup aja, gak usah didengar. Sama yang dilihat juga. Tetangga teh ya, paket deui. Paket gitu. Bikin kotor hati ke sini. Dari mana sih uangnya? Suaminya nggak kerja, koloran, sarungan. Paket datang lagi. Sekira ngelihat itu bikin kotor hati, tutup atuh. Manage kita. Karena yang dilihat pasti mengotori, pasti mewarnai lah. Sama ada yang mengotori, ada yang membersihkan juga. Makanya suka ada guru-guru, ustad-ustad kita bilang tuh, kalau ngelihat wajah orang soleh tuh kita jadi ingat ke Allah gitu. Nah itu penglihatan, bikin bersyukur. Dan apa yang diizinkan untuk kita rasa. Putus cinta sakit enggak? Putus cinta sakit enggak? Sakit, malu-malu jawabnya.
Berarti iya cenah gitu. Ya udah tuh kalau sakit mah sudah, kenapa harus dirasa-rasa? Kan udah tahu rasanya sakit. Kenapa terus dirasa-rasain? Konon ini mah konon ya. Laki-laki kalau putus cinta seminggu pertama, nggak mau makan, nggak mau ke toilet, di kamar weh seminggu pertama. Masuk minggu kedua main-main lagi, main futsal lagi, main bola lagi, main basket lagi. Gitu. Perempuan sebaliknya, konon. Putus cinta masih bisa makan, masih bisa main sama temennya. Begitu masuk minggu kedua, minggu ketiga mulai kebayang-bayang. Lebih lama rasa itu terjadi, memendamnya tuh lebih lama. Awalnya biasa weh. Tapi begitu, dulu pernah ke sini, dulu pernah makan di sini, wah kebayang-bayang. Ya udahlah, kan itu emang rasa. Sampai kapan mau mengizinkan rasa itu dirasakan gitu. Sekiranya mengotori hati. Udah gitu-gitu aja rasa mah. Gampang bicara ya, ngalaminnya susah. Maka yang pertama manajemen emosi adalah menjaga katup masuk. Pilih apa yang masuk ke dalam bejana jiwa kita, jangan biarkan hal buruk masuk. Jaga yang didengar, jaga yang dilihat, jaga yang dirasa. Itu manajemen emosi. Dan tidak mungkin orang tua itu menendang anaknya kalau dia nggak dapat referensi. Anak bisa ditendang. Entah dari yang didengar atau yang dilihat. Kan gitu. Nggak mungkin bisa kejam kalau nggak dapat contoh yang dilihat. Pasti ada yang pernah didengar, pasti ada yang pernah lihat. Itulah kenapa pengasuhan itu seperti rantai yang sulit untuk putus. Dulu diperlakukan gimana sama orang tua, kuat banget pasti begitu juga nanti ke anaknya. Dan itu bikin sebagian orang jadi takut buat nikah. Aku takut nanti nyiksa anakku. Kenapa? Karena aku waktu kecil disiksa oleh orang tuaku. Dan itu jadi pintu masuk kan. Dan ini susah melepaskan ini. Melepaskan takut untuk menikah karena takut nanti menyiksa anak, mengecewakan pasangan, itu susah. Gimana supaya enggak takut lagi? Manage, dengar, lihat, rasa. Dan enggak semua keluarga itu rusak, enggak semua keluarga itu belangsak, enggak semua keluarga itu kejam. Ada keluarga-keluarga lain yang baik dengan pasangan, yang baik dengan anak. Lihat itu, dengar itu. Itu yang nanti masuk ke dalam bejana jiwa kita. Jangan nikmat dengan katup masuk yang justru membuat kita menderita. Katup keluar yang di dalamnya manage-nya gimana nanti saya sampaikan. Katup keluar gimana? Apa yang didengar oleh orang lain. Kalau apa yang didengar oleh orang lain berarti katup di kitanya kan kata-kata nih. Perkataan saya nih, ini kan didengar. Nah berarti katup keluarnya kata-kata di sananya didengar oleh orang lain. Apa yang kita ucapkan, itulah manajemen emosi dari apa yang kita rasa. Termasuk yang kedua adalah tindakan. Tindakan sikap kita itu yang terlihat. Yang terlihat oleh orang lain berarti tindakan kita, sikap kita. Dan apa yang kita kirim energi atau perasaan itu yang ditangkap sebagai perasaan pula oleh orang lain. Nah manage itu. Manage-nya gimana? Jangan sampai ngerusak. Menyalurkan pada hal yang tidak merugikan jika itu energi yang negatif. Lagi kesel, bawa motor enaknya gimana tuh? Lagi marah, kesel, bawa motor enaknya gimana? Ngebut kan? Lega, ada yang lega di sini nih. Sama laki perempuan juga. Komo lagi kesel, lagi sedih, terus tiba-tiba hujan. Jadi air mata teh bercampur dengan air hujan. Enak tuh nangis sambil kena air hujan tuh. Lega di sininya, ada yang keluar. Di katup keluar kita. Ada emosi yang keluar dan itu bikin lega. Cuman manage-nya bentar, membahayakan enggak, merugikan enggak? Nonjok gitu ya. Nonjok tembok. Merugikan enggak? Memang lega iya. Pelampiasan apa yang dirasa itu bisa jadi lega, tapi kan kita harus menjaga diri dan menjaga orang lain. Maka perlu manage, itulah kenapa topik kita ini manage, diatur. Sehingga dia rasa emosi itu tetap mengalir dan itulah orang yang sehat itu, orang yang mengalir. Bahkan untuk sesuatu yang nikmat sekalipun itu harus dikeluarkan, dialirkan maksudnya. Ayat terakhir surat Ad-Duha.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat yang Rabbmu berikan kepadamu, fahaddits, beritakanlah. Jadi dapat nikmat kebahagiaan dari Allah, beritakanlah, keluarin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Sehat jiwa kita. Dapat nikmat alirkan, dapat yang berat, penderitaan kita alirkan juga. Tapi kalau yang berat, hati-hati pengalirannya, jangan yang merusak. Kalau yang nikmat pengalirannya jangan juga jadi sombong gitu. Ya gimana ya saya mah ya, duduk aja gini udah masuk tuh. Rekening nambah lagi, cering. Waduh. Ini kan mengamalkan ayat terakhir surat Ad-Duha. Ya iya sih mengalirkan, tapi hati-hati kalau yang positif mengalirkannya itu bisa terjebak sombong. Kalau yang penderitaan mengalirkannya hati-hati merusak diri atau merusak orang lain. Paling enak kalau punya anak itu pengalirannya dengan taubat. Memang itu paling enak. Istighfar kita tuh lebih dimaknai ini tuh lagi mengalirkan sesuatu yang buruk dalam diri saya gitu. Karena tidak akan datang keburukan kepada kita kecuali diundang oleh kesalahan di masa lalu. Maka itu yang taubat. Astagfirullah, ngalir tuh, keluar. Astagfirullah. Dan ini teh seberapa dia memaknai, memahami apa yang dia ucapkan sih gitu. Padahal kalau dimaknai kan enak sambil menyehatkan jiwa tuh. Sehat. Maka itulah apa yang kita rasa sebentar. Oh ya, jangan yang ini aja. Jadi itu manage kita masuk, manage kita keluar. Sementara manage yang di dalam adalah manage yang dirasa, yang di dalam itu. Maksudnya yang di manage adalah nanti yang bertarungnya antara fujuroha wa taqwaha ya. Nanti yang di dalam ini apakah mengantarkan kepada jalan yang buruk atau kepada jalan yang baik. Apa yang di dalam itu. Itu yang kita manage. Karena kita bisa memilih dua jalan itu. Akan selalu kemana. Terakhir, alhamdulillah ya. Nanti kita buka tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Terakhir, ada salah satu pasien juga yang disampaikan sama Taiin di Peaceful Land itu. Karena sudah sangat lama terapinya, bahkan sampai belasan kali, dan progresnya ada progres, tapi ini sudah bisa sampai melukai gitu ya, ada potensi untuk melukai orang lain. Sehingga mau tidak mau harus dimasukkan ke RSJ gitu, rumah sakit jiwa. Mengapa demikian? Itu karena si pasien ini, saya nggak sebut namanya, si pasien ini nggak bisa mengeluarkan air mata, nggak bisa nangis. Padahal menangis itu salah satu dari cara untuk mengalirkan emosi. Ini dia nggak bisa nangis, nggak bisa ngeluarin apa yang dia rasa, tapi ekspresinya, pengeluarannya itu dengan nyari pisau dan bawaannya pengen menyayat-nyayat diri atau orang lain. Ada kucing, ekornya tuh jadi sasaran tuh untuk mengeluarkan itu. Padahal dengan nangis kan tidak harus melukai yang di luar. Nah memang riwayatnya kenapa anak ini kok begini, kok jadi begitu. Sampai punya begitu tuh emang beliau sakit apa? Iya sakit apa? Balik lagi selalu di kondisi rumah, selalu di situ. Bagaimana dia dengan orang tuanya atau bagaimana orang tua kepada dia. Sedari kecil, usia 2 tahun, 3 tahun ini perempuan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dilarang oleh orang tuanya untuk berteman dengan laki-laki. Nggak boleh punya teman laki-laki. Pulang sekolah harus langsung pulang ke rumah, nggak boleh main dulu. Padahal di fikih ya, kita ngaji ya di fikih, sampai 10 tahun laki-laki dan perempuan belum dipisah dulu. Pendidikan, permainan belum dipisah dulu. Baru tuh usia 10 tahun, 11 tahun baru dipisah 11 tahun. Bahkan kalau saudara 11 tahun, 10 tahun itu pisah tempat tidurnya, itu baru 10 tahun gitu. Jadi kalau masih 10 tahun, di bawah 10 tahun laki punya teman perempuan itu tuh menyehatkan sebetulnya. Perempuan punya teman laki-laki itu menyehatkan karena orang tuanya pun dua. Ada ayah, ada ibu. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini diisolasi demi menjaga kesucian. Bagus niatnya menjaga kesucian anak perempuan. Tapi ternyata terlalu ekstrim sehingga bahkan tidak boleh punya teman laki-laki.
pas zaman kuliah ketahuan punya teman laki-laki. Oh ayahnya marah, sangat marah. Oh bukan kuliah, SMA. Ayahnya sangat marah. Dan melakukan ekspresi dari, marah itu kan emosi ya. Dan ekspresi dari marahnya itu ternyata sangat melukai perasaan ini. Sampai kemudian ketika di terapi, bapak kamu jahat, enggak. Bapak kamu galak, enggak. Tapi pas disebut kosakata Islami, bapak kamu zolim, nah itu langsung dia bereaksi. Wah, enggak nangis tapi dia berontak. Zolim, karena memang sangat Islami sekali sebetulnya di rumahnya. Nah inilah perlunya keseimbangan ya, antara ya, semua yang kita pelajari itu. Bukan konon, ada nasihat kalau hanya akhlak saja, ihsan saja, kan iman, Islam, ihsan ya. Kalau hanya ihsan saja tapi enggak belajar Islam, enggak belajar fikihnya, zindik tuh. Gitu. Tapi kalau hanya fikih saja, enggak belajar ihsannya, kebaikannya, akhlaknya, jadinya fasik dan seterusnya. Intinya ketiga itu perlu seimbang. Ya kita mau jaga anak perempuan kita, tapi kan anak perempuan ini kelak dia akan menjadi istri bagi suaminya. Ya kita mau jaga anak perempuan kita, tapi kan anak perempuan ini kelak menjadi ibu bagi anak-anaknya. Kan berarti harus ada interaksi. Nah bagaimana bisa menjaga, tapi juga tidak sampai ikut arus yang merusak atau keburukan. Nah itulah pentingnya pendidikan keluarga, pentingnya manajemen emosi terutama ya khusus topik kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita untuk kita bisa sehat secara emosi, secara fisik, secara relasi dengan orang-orang terdekat di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Mangga kalau ada pertanyaan atau bahan untuk diskusi, kita masih punya banyak waktu nih. Akang, silahkan. Baik teman-teman semuanya, kami persilakan, kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Mungkin dari Akang satu, mungkin ya dari Teteh satu dulu. Silakan untuk yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Mungkin ada yang mau bertanya, gimana caranya memanage hati dia gitu supaya mau sama aku, misalnya itu gitu. Mau Itu mau beda MC lagi ya, itu. nanti lagi teman. Boleh silakan teman-teman, boleh dari Teteh dulu ya. Kita di sini aja. Ikhwan atau akhwat? Akhwat, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Aisyah. Mau izin bertanya sedikit nih Ustadz. Dari pembahasan yang tadi dibahas ya tentang manajemen emosi begitu. Mungkin izin cerita sedikit dulu Ustadz. Sebelumnya termasuk orang yang mungkin bisa dibilang cukup sabar dan memaknai segala sesuatu ya dengan baik gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu terjadi ya sebutannya musibah gitu ya Ustadz. Nah ternyata dari musibah tersebut cukup membuat mentalnya jadi down gitu. Jadi ada perubahan emosi di situ gitu Ustadz. Dari yang sebelumnya mungkin bisa mengontrol emosi dengan cukup baik, lalu karena adanya musibah tersebut, hal tersebut jadi membuat susah untuk bisa mengontrol emosi, lalu terkadang selalu terbayang-bayang dengan musibah tersebut yang akhirnya membuat mental dan juga karakternya jadi berubah begitu Ustadz. Nah yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana ya Ustadz caranya untuk bisa kembali lagi nih recharge diri seperti sebelumnya, kembali lagi membangun jati diri seperti sebelumnya begitu, karena ternyata musibah atau hal tersebut cukup membuat saya sendiri jadi bisa dikatakan hampir kehilangan jati diri begitu Ustadz. Mungkin itu saja kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya saya kutip dari Ibu Yuli Suliswidiawati. Nanti bisa cari info siapa beliau.
40 tahun di bidang rehab mental. Dan kemarin Jumat tuh bertemu Teh Iin, Ibu Yuli. Wah, itu dua kaliber yang bukan hanya Bandung tapi nasional. Ibu Yuli bilang begini, mental dalam diri kita itu kalau diibaratkan, dibayangkan, digambarkan, mental dalam diri kita itu seperti sesuatu yang kental. Sehingga untuk bergeser itu agak lambat. Contoh kondisi mental kita sekarang -7. Ya, kalau ada garis bilangan, ke kiri negatif, tengah-tengah 0, ke kanan positif. Kondisi mental kita ini lagi terpuruk misalkan. Itu -7 misalkan ada di posisi -7. Karena mental itu sifatnya kental, itu mau bergeser ke kanan, ke -6, ke -5, itu butuh waktu, butuh proses. Karena kental itu tadi, melekat, kental yang melekat. Tapi kalau kognitif, akal, pikiran, itu lebih cair daripada mental itu. Sehingga akal itu bisa bergesernya lebih cepat di garis bilangan itu, dari negatif ke 0 ke positif itu lebih cepat karena dia cair. Maka seseorang yang mendapat musibah, akalnya, kognitifnya itu bisa cepat untuk melihat hikmah, sangka baik, mana makna positifnya, apa positifnya. Kognitif kita tuh bisa lebih cepat karena dia cair. Tapi mental agak lama. Mental agak lama. Ya oke sih, aku tahu ini musibah diundang oleh dosaku, misalkan logikanya tuh begitu mengiyakan. Tapi sakitnya nih nggak bohong gitu. Sakitnya nih nggak bohong. Nah itu begitu terjadi. Si kognitif sudah pada positif, tapi si mental masih di negatif karena sifatnya mental itu kental itu tadi. Yang kental itu. Maka di antaranya yang bisa disampaikan adalah kita tempuh dua-duanya itu. Kita bantu kognitif kita menarik mental kita, jadi semakin ke kanan si kognitif itu dia akan membantu menggeser mental untuk juga ikut ke kanan. Gimana caranya menguatkan kognitif supaya bisa ngebantu mental ke kanan? Dengan belajar. Memang mengilmu itu bukan sesuatu yang sepele. Penting. Apalagi kalau dalam masa-masa kondisi terpuruk. Belajar itu penting. Dan kognitif kita lebih mudah untuk bisa sampai ke positif dengan belajar. Walaupun itu tidak menjamin mental kita jadi bergeser ke lebih baik. Cuman itu nanti membantu menguatkan karena si kognitif akal ikut narik, ikut ngegeser mental. Ayo sini yuk. Sini ke tengah, ke nol, sini ke stabil sini yuk. Dibantu sama kognitif kita. Maka jangan berhenti belajar yang baik. Jangan berhenti belajar yang positif. Jangan berhenti belajar tentang kehidupan, makna kehidupan, hikmah, keimanan, takdir. Itu jangan berhenti belajar. Memang tidak langsung, tapi itu akan membantu. Satu, di sisi kognitif. Dua, di sisi mentalnya gimana? Apakah kita tidak bisa berbuat sesuatu terhadap mental kita supaya cairan yang kental ini bisa bergeser? Minimal jadi -5 lumayan, walaupun masih di negatif tapi lumayan dari yang sebelumnya. Apa yang bisa ditempuh di mental ini? Si kekentalan mental itu bisa bergerak ke arah yang lebih positif ketika kita mengizinkan diri kita sendiri untuk jujur mengakui apa yang dirasa. Berat, akui berat. Sakit, akui sakit. Full-fullnya pengakuan itu, seutuh-utuhnya bahwa ini sakit. Bahwa ini berat. Dan kita bisa melakukan pengakuan itu di ruang privat sendiri. Tidak yang mensyaratkan harus ada orang lain yang mendengar pengakuan kita, enggak. Di tengah malam, sepertiga malam akhir, buka sejadah, gelar sejadah, wudhu, sholat, berbisik ke bumi,
terdengar ke langit. Sebuah pengakuan sejujur-jujurnya tentang apa yang dirasa. Ya Allah berat, nggak kuat ya Allah. Itu membantu mental kita yang kental itu bergeser ke kanan. Semakin kita menutup diri kita dari pengakuan itu, semakin sulit mental kita bergerak, bergeser ke kanan. Insya Allah kalau perlahan-lahan kita sudah mengakui dengan apa yang kita rasa, sering dibilangnya apa ya, asertif. Asertif itu ngakuin aja yang dirasa. Anak kecil kalau udah masih kecil tapi asertif tuh harus bersyukur gitu nih. Aku kesel, aku marah. Itu alhamdulillah dia bisa tahu apa yang dia rasa dan dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasa. Sehat tuh dia. Nah udah besar, udah dewasa, mungkin sering ditekan, jangan lemah. Kalau mau laki-laki, cowok jangan cengeng. Sehingga lupa bagaimana cara untuk menangis. Kapan terakhir kali kita menangis? Sampai kemudian Allah dengan kasih sayangnya memberikan peristiwa yang berat kepada kita, yang kita sebut itu musibah. Padahal Allah lagi sayang sama kita supaya kita bisa nangis lagi. Kita bisa sehat lagi secara jiwa. Supaya kita bisa balik lagi sama Allah. Dekat lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan cukup memberikan gambaran bagaimana menggeser kondisi mental itu perlahan-lahan ke kanan. Yang lain silahkan, barangkali ada. Cek. Akang, 2, 3, 4, Nah, Masya ini- Allah ya. Ini emang Ustaz harus dibalakan heula, Iya. jadi baru pada nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kang Ulum, saya Rizky dari Bandung. Saya ada pertanyaan tapi di luar tema, nggak apa-apa ya? Yang ingin saya tanyakan adalah beberapa bulan ini hal yang menjadi kepikiran terus Kang sama saya Kang. Yaitu tentang jiwa rela berkorban seorang orang tua gitu Kang. Pasti tidak sedikit dari orang tua yang rela berkorban untuk anaknya. Contohnya yang terdekat adalah orang tua saya misalnya Kang ya. Orang tua saya lulusan SD dua-duanya, tapi beliau rela berkorban untuk anaknya sehingga anaknya sudah 2 anaknya yang menjadi sarjana seperti itu. Beliau rela berkorban tidak seperti teman-temannya yang lain misalkan punya ini itu tapi mementingkan pendidikan anaknya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah jiwa rela berkorban itu adalah fitrah yang bakal kita miliki saat kita nanti menjadi orang tua ataukah harus dilatih seperti itu Kang? Itu yang menjadi pertanyaan saya karena apa ya? Saya tuh pikir masa orang tua saja rela berkorban untuk anaknya tapi saya jadi ceritanya gini Kang ya. Yang saya kepikiran tuh saya sekarang udah kerja terus ya ingin menikah tapi juga ada tanggung jawab terhadap orang tua seperti itu. Nah yang jadi kepikiran adalah masa sih berkorban untuk orang tua itu nggak bisa gitu, sedangkan orang tua saya sendiri sudah sangat rela berkorban gitu Kang. Nah jadi pertanyaannya yang tadi. Pertanyaannya, tabungannya buat nikah atau buat orang tua gitu? Ya. Kalau itu iyalah kurang lebih kayak itu. Ya, Tapi kurang lebih gitu. pertanyaan yang tadi apakah jiwa rela berkorbannya itu akan fitrahnya sendiri muncul nanti setelah menjadi orang tua ataukah perlu dilatih gitu Kang? Iya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Turnuhun Kang Rizky, mudah-mudahan rezekinya berlimpah, barokah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi, yang telah menciptakanmu dan menyempurnakan penciptaanmu, yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, yang memberikan qadar, ukuran, stage, progres, perkembangan, dan petunjuk. Jadi ada menciptakan, menyempurnakan, menciptakan titik awal, menyempurnakan kondisi akhir. Kita dulu diciptakan dari satu
tetes air yang hina, kemudian sekarang ini afi ahsani takwim, ya, sempurna badan kita ini, sistem-sistem semuanya, pencernaan, pernafasan semuanya, peredaran darah sempurna. Tapi di antara dua kondisi itu dari alladzi khalaqo fasawwa, dari awal kemudian jadi sempurna ini ada walladzi qaddaro fahada. Ada perkembangannya. Kita sekarang bisa lari, tapi pas lahir langsung bisa lari enggak? Enggak, ada perkembangannya. Eak-eak dulu, terus apa? Duduk dulu, merangkak dulu, belajar jalan dulu, baru lari. Ada qadar, ada perkembangannya. Kita dulu sebelum nikah asa sebel sama anak kecil. Nangis, dikit-dikit nangis, ganti popok, ih ngerepotin. Kayaknya aku nggak siap deh punya anak kecil. Walladzi qaddaro fahada. Begitu dia punya anak yang dikandung 9 bulan dan terasa banget pas keluarnya bersalin. Kemudian nggak di training ini bayi, nggak dikasih workshop ini bayi, nggak dikasih pelatihan, nggak pernah datang ke kajian, tapi nangis bisa mimi. Dari mana kemampuan itu didapat? Bisa mimi begitu. Kan nggak pernah dilatih, nggak pernah dikasih orientasi kan? Masa orientasi mimi, kan enggak. Tapi bisa seorang perempuan yang tadinya ngerasa aku kayaknya nggak bisa deh punya anak kecil. Tapi ngelihat anaknya begitu, terjadi qadar, terjadi perkembangan, perubahan dalam dia. Dan Allah selalu memberikan petunjuk dalam setiap perkembangan itu. Fahada, kasih petunjuk. Jadi sayang sama anak kecil. Padahal dulunya anti banget sama anak kecil. Jadi ada perubahan, ada perkembangan, dan Allah selalu ngasih petunjuk. Dulu orang tua rela berkorban sama anaknya. Anak bisa nggak ya berkorban ke orang tua? Itu rasa berkorban itu pasti ada perkembangannya, pasti ada stage-nya. Ada kodarnya. Dan Allah pasti ngasih petunjuk di setiap stage itu, di setiap perkembangan itu Allah pasti ngasih petunjuk. Jadi kita ngerasa, ya itu kan orang tua berkorban untuk saya kan anak. Misalkan ya, ya gimana ya. Nanti Allah kasih petunjuk. Dan mudah-mudahan Allah melalui kajian ini Allah ngasih petunjuknya mudah-mudahan ya. Petunjuknya begini, kalau bisa dan kenapa harus milih atau gitu kan. Kalau bisa dan kenapa milih atau. Seorang anak mau ngelunasin rumahnya, dia nggak mau KPR syariah juga nggak mau 15 tahun, pengennya cash. Tapi uangnya nggak cukup untuk sekali bayar itu. Jadi dia nego sama pengembangnya 6 bulan aja ya, 6 kali bayar. Tapi harganya harga yang awal itu, yang sekali bayar, jangan berubah. Tapi 6 kali ya, 6 kali, 6 bulan. Kalau seharga rumahnya 600 juta berarti sebulan 100 juta gitu. Dia bisa lah upayain sebulan 100 juta, kayak keren. Bulan pertama lancar, bulan kedua lancar, bulan ketiga lancar. Begitu bulan kelima, selesai bulan kelima, tinggal 1 bulan terakhir. Tinggal dapat kunci, serah terima kunci. Tinggal syukuran punya rumah, sebulan lagi. Dan uangnya ada 100 juta. Tiba-tiba orang tuanya telepon. Debt collector datang, orang tuanya punya utang. Dan ini rumah orang tua bakal disita. Ngelihat anaknya rutin nyicil gitu ya, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Orang tua kan bantulah, bantu ibu, bantu bapak untuk melunasi ini. Sementara ini si anak dia sudah berkeluarga, sudah nikah. Pasangannya kan sekali lagi punya rumah. Ya tapi ini orang tua minta, ya tapi ini satu lagi dan uang kita cuma cukup satu. Antara ngebantu orang tua atau ngelunasin ini rumah dan kita punya rumah gitu. Yang mana? Walladzi qaddaro fahada. Ada perkembangan dan Allah ngasih petunjuk. Allah ilhamkan sama seorang ini, kalau bisa dan kenapa atau?
Kita lunasi dua-duanya. Dari mana uangnya? Ya dari Allah. Ya dari Allah, tapi gimana dari Allah teh? Kita dua-duanya. Yang mana dulu? Orang tua dulu. Karena berdasarkan keilmuan, referensinya, Allah, pertolongan Allah deket banget lewat orang tua. Bisa aja dua-duanya, tapi bisa aja dia milih kan rumah dulu baru orang tua, bisa kan? Tapi dia memilih orang tua dulu baru ini. Jadi dan DAN, tapi ke orang tua dulu. Dan ditempuh ke orang tua. Ya karena belum masanya, akhirnya negosiasi tidak harus segitu, lumayan. Enggak 100 juta tuh enggak habis, lumayan ada sisa. Tapi kurang juga ini untuk melunasi si rumah itu, gimana? Maka nego ke si pengembang ini. Dulu kami upayakan 6 bulan, tolong ya sekarang yang ini karena ada kebutuhan mendadak dan dari orang tua, bulan depan ya, dia nego. Bulan depan ya. Tapi enggak nyampe bulan ke-7. Begitu proses serah terima, apa tuh namanya? Surat rumah atau apa ya, sertifikat ya. Begitu serah terima sertifikat, diberikan langsung di hadapan itu, di hadapan si anak ini, diberikan langsung, ini sudah saya lunasi ya, utang orang tua saya. Kemudian pihak bank memberikan sertifikat itu dan diterima oleh orang tuanya, bukan diterima oleh anaknya. Begitu nerimain itu kan, begitu nerima, kan gak tahu apa yang terjadi dalam hati orang tua itu kan. Berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun diteror oleh debt collector, lalu kemudian bisa lepas dari teror itu melalui ikhtiar, melalui wasilah anaknya, apa yang terjadi kepada hati orang tua itu? Tembus ke langit. Bergetar arasy. Kalau kita gambarkan begitu. Dan gak nyampe bulan ke-7, tidak seperti yang dibilang ke pengembang, si anak ini dapat rezeki dari arah yang tak disangka. Jadi dapat dua-duanya, Kang. Ke orang tua iya, nikah iya, ke orang tua iya, punya rumah juga iya. True story. Mangga, semoga mendapatkan petunjuk ya dari story itu. Yang lain ini masih boleh ini sesi. Mangga. Dipilih sama Akang aja. Siap, boleh silakan untuk Akang-akang teteh. Itu satu itu ya, Akang satu, mungkin satu lagi dari teteh, boleh satu lagi ya. Nah itu, boleh dari teteh boleh ya. Boleh. Assalamualaikum, sebelumnya terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Izin cerita dulu, sebelumnya intinya itu adalah saya itu udah tahu saya itu tidak akan bisa bersama dengan dia. Lalu bagaimana cara memanage emosi tersebut agar bisa bangkit dari perasaan sedih itu gitu. Terima kasih Ustadz. Akang-akang ada yang mau jawab? Sudah tahu tidak mungkin sama dia. Meninggal dunia? Menikah? Perbedaan visi misi hidup. Masya Allah. Perbedaan visi misi. Gimana ya jawabnya? Ke pertanyaan pertama tadi. Kembali lagi ke situ. Di kondisi mentalnya kita jangan tolak perasaan ini. Kita akui betul-betul tentang perasaan ini. Apa yang dirasa tentang ketidakmungkinan ini sudah tidak mungkin lagi. Nah, apa yang dirasa dengan ketidakmungkinan itu? Maka diakui. Dan pengakuannya tidak hanya berhenti dirasa, tapi juga dikatup keluar, di ucapan kita, dikeluarkan. Sama seperti orang yang bertaubat, dengan tidak mengucapkan, dengan orang yang mengucapkan beda. Taubat enggak ngucapin perbuatan dosanya apa, dengan yang ngucapin, ya Allah saya pernah dosa berbuat ini. Di hari Kamis, tanggal 5 Mei tahun 97 misalkan ya, saya pernah ngambil gorengan, ngambilnya 5, bayarnya 1 misalkan gitu. Mau saya kejar lagi ke orangnya udah enggak ada.
nggak bisa islah. Jadi saya minta ampun. Nah ketika mengucapkan itu beda dengan yang tidak diucapkan. Jadi diucapkan, diakui dengan diucapkan. Sambil yang kedua, secara kognitif kita tempuh. Secara kognitif kita tempuhnya apa? Misalkan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi Allah maha tahu apa yang terjadi ke depan. Nah kognitif kita tuh bisa banget melihat, bisa banget menyetujui, oh iya kalau saya terus-terusan dengan apa yang saya paksakan ini nggak baik buat saya, nggak baik buat fisik saya, nggak baik buat relasi saya, nggak baik buat mental saya, Allah tahu. Maka Allah sayang sama saya, dibikinlah ini tidak terjadi. Seperti yang apa yang saya inginkan. Itu kognitif sudah bisa diajak ke situ. Cuman memang kalau mental agak PR, agak lama. Nah baik lagi jadi, untuk ininya kita akui dulu perasaannya. Akui dulu apa yang kita rasa, jangan ditolak. Menyendiri, tidak terdistrak ketika menyendiri itu ya. Enggak kedistrak dengan dunia online, dunia sosmed. Tidak terdistrak dengan tontonan, film. Ini antara aku dengan diriku aja. Me and myself gitu ya. Aku dan diriku. Tidak terdistrak dengan apa-apa. Set ke dalam. Apa ya sih yang dirasa? Gelap. Emang kenapa gelap? Apa yang menutupi? Terus digali sampai kemudian mungkin kita berdialog akhirnya dengan diri sendiri. Bahkan mungkin sosok kitanya ada di depan seperti kita ngobrol sama orang di depan gitu. Ngobrol. Kenapa sih? Kok berat, itu akhirnya kita ngobrol di situ. Nah itu ngebantu tuh kondisi mental kita untuk perlahan-lahan bergeser ke kanan. Itu teh, mudah-mudahan dengan hadir ke kajian ini juga ke kajian-kajian yang lain, itu semakin bisa meringankan apa yang dirasa. Masa tuh teh dari segini banyak tidak ada yang terpilih teh, gitu ya, misalkan ya, yang di sini. Banyak yang mau sevisi semisi. Tapi itu kan nanti setelah urusan di hati, di mental kita selesai. Selesain dulu yang urusan hati, urusan mentalnya. Mudah lah insya Allah. Perkara jodoh atau pasangan. Gitu. Satu lagi, Akang tuh ngacung. Yang di sana udah ngacung dari tadi. Yang gitu ini juga. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Izin bertanya Kang. Diizinkan Kang. Tadi setelah melihat materinya saya tertarik gitu, kayak melihat saya yang dulu gitu Kang. Masya Allah. Maksudnya saya pernah seperti itu gitu Kang. Pernah mengalami yang Akang sampaikan, jadi pernah ada di kondisi seperti depresi gitulah dulu ya Kang. Pernah mengalami kekecewaan gitu kan. Yang saya tanyakan pada intinya bagaimana solusi yang simpel gitu Kang di saat ada orang yang terpuruk, kadang-kadang dikasih solusi secara kata-kata tuh gak bisa langsung masuk gitu Kang. Secara agama juga kadang-kadang nasihat gak langsung masuk gitu Kang. Apakah ada secara solusi simpel bisa diterima semua orang, tetapi juga amalannya tuh mudah gitu Kang, secara ilmiah dan juga agama gitu Kang. Seperti itu. Hatur nuhun. Akang namanya siapa? Sama Fikri Kang. Fikri. Siap. Tidak habis Fikri gitu ya. Kang Fikri, gimana menolong orang yang lagi terpuruk? Simple. Ini punten bukan promosi, tapi saya sudah dari lama mensematkan tulisan saya ini di Instagram saya @ulum.asaif. Jadi promosi ya. Judulnya disematkan di atas, kapan waktunya menguatkan dia yang merasa menjadi korban. Kan yang lagi terpuruk itu kan merasa dirinya korban. Korban keadaan, korban orang lain, korban keputusan orang lain, korban takdir bahkan, korban penciptanya bahkan gitu. Saya tulis, kapan waktunya menguatkan, karena tadi kata Kang Fikri bilang, dikasih nasihat mental, nggak bisa. Sabar, kurang sabar kumaha orang. Husnuzon, saya sudah positive thinking, sampai jadi ceking, misalkan. Maka saya tulis, kapan waktunya menguatkan. Pertama, ini sebagai kita berarti caregiver ya, kita yang menolong berarti ya, yang peduli sama dia. Pertama, kita harus terlihat berada di sekitarnya, jangan jauh-jauh sama dia. Gampang gak ini, simple gak? Simple Kang, jadi soulmate-nya, jadi sahabatnya, jangan jauh-jauh. Kalau bener mau nolong orang jangan jauh sama dia, tempel terus, deketin. Deket, bener deket.
Sehingga terlalu yang dilihat tuh Kang Fikri lagi, Kang Fikri lagi, Kang Fikri lagi. Mudah-mudahan yang dibantunya laki-laki juga ya Kang ya. Bukan perempuan. Soulmate laki-laki juga. 1, 2. Kalau dia mau minta tolong, pastikan Akang yang memberi pertolongan. Apapun itu. Mungkin Akang harus keluar uang. Pokoknya walaupun tidak masuk akal, dia butuh pertolongan, Akang harus hadir memberikan pertolongan pada dia. Karena itu pintu yang akhirnya dia masuk ke komunitas-komunitas yang aneh-aneh tadi itu bilang. Karena yang di komunitas itu memberikan pertolongan. Nah Akang makan bener insya Allah. Ya bener. Jadi ketika memberikan pertolongan teh karena ujungnya bener insya Allah. Sing sedih kalau sampai dia dapat pertolongan dari orang lain. Harusnya saya ini yang beri pertolongan gitu Kang. Simple nggak Kang? Simple ya. Simple. Teori simple. 3, kalau dia butuh perlindungan pastikan Akang yang memberikan perlindungan. Aku mau kabur dari rumah, aku butuh kosan. Saat ini juga siap dicarikan kosannya, hayu. Akang yang ngasih tuh. Karena dia problem dengan orang tuanya, kabur dari rumah misalkan. Akang tuh memberikan perlindungan. Saya yang nyari langsung kosannya, saya yang bayar. Bulan pertama aja tapi. Maksudnya gitu ya, kalau memang benar-benar mau nolong orang tuh begitu. Ada dilihat, ada saat dia butuh pertolongan, ada saat dia butuh perlindungan. 4, ada saat dia butuh kasih sayang. Ada bentuk kasih sayang laki-laki dengan laki-laki juga ada butuh. Ngobrol, temen curhat, nyambung, ngobrol. Kan itu bentuk kasih sayang kita. Care sama dia kan, peduli sama dia. Ini kita belum bicara ayat, belum bicara dalil. Geus utah dia disebut dalil. Ini kita tentang pendekatan secara jiwa. Kita ada dalam radar yang dia lihat, kita ada ketika dia minta tolong, kita ada ketika dia minta perlindungan, kita ada ketika dia butuh kasih sayang. Jadi dia nggak ngemis kasih sayang di luar. Tapi ke Kang Fikri. 5, baru tuh yang kelima. Setelah orang ini, dia ngerasa, oh iya, saya teh dapat kasih sayang dari Kang Fikri, dilindungi, ditolong, selalu ada Kang Fikri di saat aku butuh. 1 kalimat aja Kang Fikri bilang, sing kuatnya, beda itu teh efeknya. Itu teh kalimat mungkin baru keluar setelah 6 bulan, setelah 1 tahun. Ngasih perlindungan, ngasih kasih sayang. Tapi cukup 1 kalimat aja sambil tepuk pundaknya. Sing kuatnya bro, langsung itu teh. Karena yang nepuk adalah orang yang memberikan perlindungan, kasih sayang, pertolongan. Jadi ini bukan soal kalimatnya, tapi ini soal waktu, timing, momen, dan siapa yang mengucapkan itu. Nah lebih lengkap ada di akun Instagram. Muntennya jadi promosi. Sengaja saya sematin soalnya banyak banget yang nanya itu. Ya udah saya sematin aja. Nah silahkan baca. Gitu. Kita sampai jam berapa sih Kang? Hah? Sampai jam berapa? Jam 2 malam. Jam 9 ya tuh masih bisa penasaran kayak jerawatan. Yuk pertanyaan berikutnya. Cik, silakan ada lagi yang mau bertanya? Ya. Tuh, itu Akang yang lebih dari tadi. Mana dulu? Nah itu, nah, maaf ya Kang ya, itu lebih dulu dari tadi. Saya sudah membaca raut kekecewaan soalnya, nggak dipilih-pilih. Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan kesempatan. Perkenalkan nama saya Ramadan. Saya ingin bertanya Ustadz, jika kita ada di lingkungan sebuah organisasi, pekerjaan ya, dan di lingkungan tersebut ada perselingkuhan antara laki-laki yang sudah punya pacar dan perempuan yang sudah punya suami dan sudah terkonfirmasi dan tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran mereka berdua itu mempengaruhi. Nah, sebagai ya minimal manajer atau nanti pimpinan perusahaan sebaiknya untuk menangani hal tersebut itu bagaimana sih? Apakah cut off saja atau seperti apa? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa berat-berat gini pertanyaannya? Kalau kau melihat terjadi kemungkaran, maka ubahlah dengan apa?
tanganmu, kekuasaan. Berarti kalau akang posisinya memang yang di atas ya. Karena ini bukan penjajakan ya. Kalau penjajakan itu kan pacarnya siapa, belum nikah nih. Kemudian ada perempuan yang lain, ini mah lagi milih jodoh, cina. Heri tapi ini mah ya. Selingkuh itu saat pacaran atau saat sudah nikah? Coba definisikan yang benar. Kalau lagi pacaran selingkuh bukan? Lagi pacaran belum nikah selingkuh bukan itu? Kata yang nakal mah ini mah penjajakan, cina. Selingkuh itu kalau sudah nikah ya. Pacaran mah ya kalau bisa nggak usah pacaran. Langsung aja nikah, ta'aruf. Tapi kan yang barusan disampaikan kan ada yang sudah beristri, sudah bersuami, itu perempuan laki-laki. Dan kita ngeliat, dan kita ada. Zina itu ada muhson, ada ghair muhson. Ini kalau pendekatannya hukum dulu ya, pendekatannya hukum dulu. Kalau dia berzina tapi dia belum menikah, berat ya, zinanya itu hubungan badan, tapi dia belum menikah, maka hukumannya apa? Kalau mau benar konsekuen mau menegakkan hukum, hukumannya apa? Kalau belum menikah, hukumannya apa? Cambuk. Zina belum nikah, cambuk, zina besar, cambuk. Tapi kalau sudah menikah berbuat zina, hukumnya apa? Rajam, dilempar batu. Itu kan kalau kita bicara hukum. Nah yang ini yang sekarang kita tidak berlaku hukum itu, tidak begitu kan. Sementara itu ada di wilayah kantor kita, perusahaan kita, itu teh ya, secara ruhiyah pasti akan mempengaruhi ke dalam kondisi secara ruhiyah ya, baik itu jalur rezeki dan memutus keberkahan itu. Walaupun sekarang omset lagi tinggi-tingginya karena dia semangat. Tapi lihatlah nanti besok lusa. Jalur keberkahan itu lagi diputus dan kita punya kemampuan, kita punya tangan, kita punya keputusan. Maka cegahlah kemungkaran dengan keputusan, dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman kan. Begitu. Jadi kalau memang itu adalah di area yang kita punya pengaruh di sana, cut off tuh, cek saya mah ya, pribadi mah cut off. Tapi kalau sebagai pimpinan punya pertimbangan yang lain, Allah Maha Pengampun, kita pun mau mengampuni dan dia pun dalam proses untuk menuju pertaubatan, itu bisa lain kisahnya ya, bisa lain keputusannya. Tinggal sekarang ini kondisinya yang kita amati itu seperti apa di sana. Karena ini soal keberkahan sih, lebih ngelihatnya ke situ, soal keberkahan, memutus keberkahan. Itu ya Kang ya, tidak terlalu nyambung tapi sangat berat ini. Terakhir nih, Kang. Boleh, silakan ini sebagai penutup ya. Penutup. Mudah-mudahan tidak terlalu berat Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Ini izin bertanya, saya perkenalkan nama saya Noval dari Cianjur, tapi sekarang lagi berkarir di Bandung. Ya, dan mau menikah di tahun ini mohon doanya juga. Nah yang jadi pertanyaan adalah menyambung dari pertanyaan Kang Rizky, sebetulnya hampir sama. Kang Rizky, iya. Konteksnya mungkin datang dari orang tua, tadi dijelaskan, disinggung, kalau mau pilih, kenapa harus pilih atau selagi masih ada dan. Ini sama juga ketika saya mau melangkah ke dunia pernikahan, datang ujian dari orang tua untuk, ini orang tua berbilang, karir dulu, sedangkan di sisi lain untuk rezeki datangnya setelah nikah kan, akan dilimpahkan. Jadi dituntut untuk karir dulu gitu, istilahnya gitu, baru menikah. Nah sedangkan di sisi lain harusnya nikah dulu kan, baru karir akan mengikuti. Itu yang pertama.
Dari berapa pertanyaan? Yang kedua, Sebentar, itu baru kalimat berita, pertanyaannya apa? ya itu gimana cara menyikapinya Oh, gitu. gimana? Itu pertanyaan. Ya kan dihadapkan seperti itu. Itu datangnya perkataan dari orang tua gitu berbicara. Sedangkan di sisi lain kan kita pertolongan Allah datangnya dari orang tua juga gitu. Sedangkan orang tua pilihnya karir dulu. Nah, ada yang bilang juga nikah dulu itu karir akan mengikuti gitu kan. Itu gimana? Ketangkap ya Ustaz ya? Nggak ketangkap ya? Gitu, apa? Susah nangkapnya. Gitu. Yang Insya kedua, Allah, insya Allah. Terus? yang kedua Eh. ini kalau misalkan berbicaranya setelah menikah, saya Setelah berpikirnya nggak tahu nih case-nya. Saya ngebayangin dulu dan juga lihat case-case teman-teman yang lain, teman sekantor terutama. Ini kan kalau laki-laki itu sebagai pemimpin keluarga, terus kiblatnya ridho istri itu ada di suami. Nah, ketika ada ketidaksesuaian, satu pemikiran dengan salah satu ya, dengan istri, taruhlah gitu dengan pasangan. Nah, itu kadang-kadang kan perempuan katanya selalu benar gitu kan, dan itu mulai itu cara memahamkan dan juga menyikapi bahwa ini loh kata suami kan gini gitu, tapi istri tutup gitu, kekeh dengan selalu benar, dan itu kan meluar emosi. Nah itu cara mengarahkannya dan menyikapi sebagai seorang suami itu seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jawaban kedua akan terjawab saat Akang menempuh yang pertama. Jadi ujian kelayakan kita ngedidik istri mulai dari sekarang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua itu. Kebayang nanti gimana ke istri itu ketika sekarang bisa lulus dalam ujian ini. Saya tahu Akang pasti pengennya segera nikah tahun ini, saya tahu. Tapi orang tua pengennya karir dulu. Nah ini teh pasti ada pesan yang tak sampai dari orang tua Kang, kemungkinan besar ya. Ada pesan yang tak sampai itu gini, atuh nanti udah nikah mah kete rekening teh jadi ka istri, henteu ka mama, henteu ka bapa gitu. Ini kan pesan yang tak sampai. Sehingga ada kekhawatiran itu. Nah ketika Akang meyakinkan, tenang mah Pak, habis nikah insya Allah rezeki banjir. Dapat mama bapak misalkan ya. Tapi kan gak tahu gimana obrolan antara ini. Ada pesan yang tak sampai. Ada sesuatu di balik batu gitu. Yang kita nggak tahu apa sampai kita mau untuk maju dan bicara terbuka dengan orang tua sebagai sesama orang dewasa. Yang satu mau menikah, yang satu nanti akan menggelar pesta pernikahan. Kan orang tua gitu. Sebenarnya kita tanpa ridho izin orang tua juga bisa nikah-nikah aja. Cuma kan secara adat gimana gitu. Beda sama anak perempuan kan harus ada walinya, itu laki-laki. Cuman kan nggak enak lah, nggak elok gitu. Maka kita perlu hadapi ini, bukan lari dari kenyataan ini. Sebagai manusia dewasa berjumpa dengan sama-sama manusia dewasa, bicara baik-baik. Nah kalau dengan orang tua memang ada bedanya lah. Nggak kayak kita ngobrol dengan sesama teman walaupun sama-sama dewasa. Gestur dijaga, nada suara dijaga, pilihan kata dijaga, mana kata-kata yang lebih disukai oleh orang tua, nah itu disampaikan lebih awal. Karena ini sebetulnya kita lagi ngepropose kan, kita lagi punya proposal, gimana caranya proposal ini ACC kan. Sementara kalau kitanya meninggi, gestur kita nyombong, kita sok tahu, malah jadi nggak ACC kan proposal kita. Nah makanya itu di situ. Menghadapi persoalan pertama, insya Allah nggak akan gagap di persoalan yang kedua. Kenapa gagap di persoalan yang kedua? Karena kita belum lulus di persoalan yang pertama, di ujian yang pertama ini. Begitu lulus, ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Qaddaro fahada tadi. Ada stage, ada perkembangan dalam jiwa kita, sudah melewati masa ini, ketemu dengan orang tua, nanti ketika dengan istri, nggak gagap lagi, nggak bingung lagi. Realnya gimana? Ya belajar, pasti ada ilmunya. Kita kan nggak tahu karena kita nggak bisa karena nggak tahu ilmunya. Semua pasti ada ilmunya. Nah itulah penutupnya ya. Mudah-mudahan info ini bermanfaat. Silahkan yang mau ikutan. Tanya jawab soal belajar jadi suami free, tapi hanya untuk lelaki ya. Tolong perempuan jangan bikin akun laki-laki juga ya.
pengen penasaran, pengen tahu obrolannya kayak gimana, enggak ya. Laki-laki aja, Akang sok ke sini. Tidak perlu mengeluarkan, tidak harus mengurangi tabungan untuk pernikahan, enggak ya. Sini aja. Link pendaftarannya ada, bisa di-scan langsung masuk ke link pendaftarannya. Besok malam jam 8. Insya Allah. Cukup ya Kang ya? Mudah-mudahan bermanfaat, barokah, manfaat. Dan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan kita pun semakin peka menangkap petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh tutup dengan doa kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Da yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa auladana min ibadikas sholihin wa ahli ta'atikal muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan berlanjut yang qiyam sampai akhir, nanti di sini yang pulang semoga diberikan keselamatan hingga sampai ke tempat rumah tempat tinggalnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.